dan Ibu rekan-rekan yang membawahi Puskesmas ya, silakan nih teman-teman yang ada di sekretariat SDK di dalam Permenkes 43 2019 ada persyaratan tentang Puskesmas, mohon untuk bisa disampaikan kembali karena nanti saat akreditasi yang dilihat kurang lebih ini juga Bapak dan Ibu ya, bahwa mereka harus memastikan standar alat, standar bangunan, standar ruangan, standar tenaga itu sudah sesuai. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang ada di pelayanan? Di pelayanan UKP silakan Bapak dan Ibu Yankes melihat bagaimana PPK 1 klinisnya, panduan praktek klinisnya itu ada, kemudian dijalankan, ya, kemudian ada pemantauan atas apa yang dikerjakan. Kemudian teman-teman di UKM, bagian Kesmas, kemudian P2, pastikan apakah Puskesmas sudah memegang pedoman panduan terkait dengan programnya. Ya, jangan sampai Bapak dan Ibu mereka tidak punya buku pedoman atau panduan. Nah, seringkali yang saya dapatkan adalah ketika terjadi mutasi, pedoman panduan yang pernah kita sampaikan ikut mutasi bersama dengan pegawai-pegawainya. Nah, mungkin ini Dinas Kesehatan bisa membuat sebuah regulasi nih supaya ini tidak terjadi, ya. Nah, kemudian yang kedua, eh, selalu yang kita harapkan Bapak dan Ibu, kenapa kita harus menguasai, regulasi-regulasi tersebut, jangan sampai ternyata pada saat kita pembinaan, puskesmas lebih tahu nih ada regulasi terbaru dibandingkan kita yang melakukan pembinaan, ya. Nah ini, tapi saya selalu yakin ya, rekan-rekan, Bapak dan Ibu semua yang paham tentang regulasi terbaru adalah teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan, sehingga inilah yang perlu kita sampaikan dan kita perlu, pastikan pedoman atau dokumen-dokumen regulasi itu sudah dipenuhi oleh rekan-rekan Puskesmas. Penuhi itu bukan hanya dari ketersediaan, tetapi juga dari sisi implementasi. Kemudian ada namanya PPI, pengendalian pencegahan dan pengendalian infeksi, kemudian ada manajemen risiko, ada keselamatan pasien. Leading-nya memang ada di Yankes, tetapi implementasinya ada di Bapak dan Ibu pengelola pemilik program. Contoh, teman-teman di bagian Kesmas yang menangani persalinan, pastikan apakah rekan-rekan yang ada di Puskesmas pada saat melakukan pelayanan, entah itu pelayanan ANC atau pelayanan persalinan, sudah menggunakan PPI, sudah menjalankan PPI-nya dengan baik. Mulai dari tadi APD-nya, sterilisasi alatnya, kemudian kepatuhan kebersihan tangannya. Nah, kalau hasilnya tidak sesuai atau Bapak dan Ibu menemukan ketidaksesuaian dalam implementasi, mohon disampaikan kepada bagian mutunya Yankes. Kenapa? Karena secara teori mutu Yankes yang memang menjadi lead untuk memberikan sosialisasi, kemudian mengingatkan lagi terkait dengan penerapan-penerapan baik PPI, manajemen risiko maupun keselamatan pasien. Ya, Dinas Kesehatan sebagai TPCB berperan untuk memfasilitasi, mendorong pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan tugas di masing-masing bidang. Jadi tidak akan ada overlap Bapak dan Ibu ya dalam kita menjalankan fungsi kita, apalagi dalam pemenuhan standar akreditasi. Nah, di sini standar akreditasi ya akan memotret apa yang Bapak dan Ibu tadi sudah lakukan di Puskesmas ya, mulai dari sisi input, proses, dan output. Akreditasi hanya melihat kesesuaian. Bapak dan Ibu mengatakan bahwa standar pelayanan ANC seperti ini saat sekarang, maka akreditasi akan melihat apakah standar itu ada, standar itu dijalankan, dan apakah selalu dievaluasi atas standar yang telah ditetapkan. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat, Bapak Ibu izin ya sebentar ya.
kita pastikan sudah ada Permenkes 34 tahun 2022. Kemudian di dalam Permenkes 34 2022 ini akan ada turunannya, ya ini sudah ada turunannya KMK 165 tahun 2023, dan mohon maaf ini adalah Kepdirjen 4871, terbalik ya, Kepdirjen 4871 tahun 2023. 4871. Oke, nah ini nanti yang menjadi dasar Bapak dan Ibu sebagai TPCB melakukan pendampingan untuk proses persiapan akreditasi Puskesmas ya. Diharapkan ketika ini sudah dipenuhi, maka Bapak dan Ibu bisa memastikan teman-teman Puskesmas siap untuk disurvei akreditasi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ini adalah alur pembinaan TPCB. Nah, Bapak dan Ibu ingat saat ini sudah ada hasil, gini, teman-teman, saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini di Kota Bekasi, apakah teman-teman sudah menjalankan TPCB. Nah, harapannya Bapak dan Ibu sudah mendapatkan self assessment ya, self assessment yang kemarin kami sudah share terkait dengan akreditasi Puskesmas. Nah, self assessment ini diisi oleh Puskesmas dan dari Puskesmas akan diserahkan kepada Bapak dan Ibu ke masing-masing TPCB-nya. Misal sekretariat itu membawahi 5 puskesmas, maka sekretariat akan mendapatkan 5 hasil SA. Nah, silakan masing-masing TPCB, kepala-kepala bidang dan sekretariat melakukan perumusan, pembahasan terkait hasil SA tersebut. Nah, berdasarkan hasil SA, silakan masing-masing anggota menyusun skala prioritas mana yang harus dilakukan pembinaan dengan, misalnya kita bisa melihat nih kedalaman-kedalamannya. Oh, kalau Puskesmas A secara umum terkait dengan sekretariat mereka bagus, namun Puskesmas A ini perlu ditekankan dari sisi apanya, misalnya dari sisi bagian barangnya nih, karena setelah dilihat hasil SA-nya bagian barangnya banyak yang tidak memenuhi standar. Nah, itu kita kuatkan Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi berdasarkan hasil SA buat skala prioritas. Selanjutnya, teman-teman lakukan yang namanya pembinaan ya sesuai dengan jadwal. Sekali lagi para kepala bidang, Bapak Ibu sekretaris, tolong buat jadwal lakukan pembinaan dan jadwal ini harus disepakati bersama dengan TPCB-nya. Kemudian setelah melakukan pembinaan jangan lupa menyusun laporan TPCB ya. Nah, laporan TPCB ini harus disampaikan kepada kepala dinas karena memang nanti Bapak dan Ibu dalam standar akreditasi masing-masing TPCB harus punya bukti pelaporan TPCB kepada kepala dinas. Nah, silakan Bapak dan Ibu ya memanfaatkan, nih sekali lagi, silakan Bapak dan Ibu memanfaatkan momen atau apa ya kalau di sana namanya ya, pertemuan yang memang diatur itu akan ketemu ke semua kepala bidang sekretaris dengan kepala dinas untuk melaporkan hasil TPCB-nya. Dan hasil TPCB ini difeedbackkan ke Puskesmas untuk ditindaklanjuti. Nah, di sini Bapak dan Ibu dipanah warna hitam jika pada saat Bapak dan Ibu melakukan melakukan pendampingan akreditasi kepada teman-teman Puskesmas ya, TPCB turun dan ditemukan masalah spesifik. Contoh, klaster A dibawahi oleh bidang P2. Saat turun, teman-teman, kebetulan adalah bidang P2, saat turun ke Puskesmas ya, diperoleh nih teman-teman gizi mengatakan, wah ini pengelolaan gizinya banyak yang nggak ditemukan yang tidak sesuai, penanganan gizi kurangnya tidak pas, penanganan gizi buruknya juga tidak pas. Nah, kalau ini hanya dilakukan pembinaan sekali, yakin bahwa permasalahannya tidak akan tertangani. Oleh sebab itu, teman-teman dari gizi menyampaikan kepada Ketua TPCB, punten Pak atau Ibu, kami dari Kesmas khususnya gizi akan melakukan pembinaan teknis kepada pemegang program yang ada di Puskesmas ini berdasarkan hasil A, B, C, dan D. Oke, silakan dijalankan. Dan tentu pemegang program gizi ini melaporkan kepada kepala bidangnya, dari hasil TPCB saya temukan di Puskesmas ini masalahnya ini. Nah, dengan persetujuan, maka turunlah bidang Kesmas sendiri Bapak dan Ibu melakukan yang namanya pembinaan khusus. Kalau sekarang sih yang saya kenal Bapak dan Ibu melakukan yang namanya pembinaan khusus ya. Pembinaan monef seperti itu di masing-masing bidangnya ya.
Nah, dari sini Bapak dan Ibu, apapun yang dikerjakan oleh anggota TPCB, ingat posisinya adalah anggota TPCB, maka tadi masalah gizi itu akan dilaporkan lagi kepada Ketua TPCB. Karena kenapa? Ketua TPCB harus mengetahui progres dari setiap tindakan perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing anggotanya terhadap puskesmas yang menjadi binaannya. Tadi kalau misalnya di bidang P2 ada 5 puskesmas, maka kepala bidang P2 sebagai ketua TPCB akan memantau progres dari kelima puskesmas ini, termasuk adalah masalah-masalah yang ditemukan, ya. Kemudian ini Bapak dan Ibu, hasilnya tetap dilaporkan kepada TPCB dan disampaikan kepada kepala dinas dan selanjutnya diberikan feedback kepada puskesmas. Jadi laporan teknis ini tetap atas nama TPCB. Ya, untuk kegiatan pembinaan dapat dilakukan dengan dua metode, pembinaan langsung maupun tidak langsung. Kalau pembinaan langsung dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, sedangkan tidak langsung Bapak dan Ibu adalah 1 kali setiap 3 bulan. Ini minimal. Tapi kalau misalnya di Kota Bekasi dengan puskesmas yang tidak jauh, mangga Bapak dan Ibu dilakukan. Kalau saya tidak harus 1 kali ya, apalagi Bapak dan Ibu sudah punya nih hasil SA-nya. Wah, nggak mungkin cuma 1 kali. Kalaupun secara tidak langsung juga kurang efektif, ayo kita datangi. Tergantung ya teman-teman di TPCB-nya, karena sekali lagi ini butuh komitmen yang sangat kuat, khususnya Bapak Ibu yang ada di eselon 3 karena komitmen terhadap jadwal. Kenapa? Saat Bapak dan Ibu, misalnya saya sekretaris, saya membuat jadwal A, B, C, dan D. Jadwal ini anggota saya kan anggotanya dari P2, dari Kesmas ya, dari Yankes. Nah, para kepala bidang ini juga harus dengan ikhlas ya memberikan izin kepada teman-teman yang menjadi anggota TPCB sekretariat. Kenapa? Karena dia punya program untuk menguatkan ini. Begitu juga sebaliknya sebagai kepala bidang, misalnya bidang Yankes membawi 5 puskesmas juga punya jadwal. Nah, ini juga mohon dengan kesediaannya, keikhlasannya bagi anggota-anggota Bapak dari Ibu Kepala Bidang mengizinkan rekan-rekannya untuk mengikuti kegiatan TPCB yang kebetulan ini adalah TPCB-nya Ayankes ya sebagai ketua. Nah, ini memang butuh kesepakatan di awal dengan para pejabat eselon 3 karena di bawah ini tinggal menjalankan ya. Ketika kita sudah sepakat, Bapak dan Ibu silakan untuk dijalankan. Sekali lagi untuk menghadirkan 100% anggota TPCB mungkin agak susah Bapak dan Ibu. Tapi tadi yang saya sampaikan di awal ada definisi TPCB merupakan representasi Dinas Kesehatan, maka siapapun nanti yang ditugaskan ketika temannya ada yang tidak bisa hadir, maka dia bisa membantu rekannya, tapi dengan catatan-catatan kalau secara teknis tidak dikuasai, maka teman yang tersebut juga harus dengan mudah dikontak oleh si yang menggantikan tugas tersebut sehingga tidak ada PR Bapak dan Ibu yang dibawa pulang, minimal adalah penjelasan umum sudah disampaikan. Namun kalau jika ada terkait dengan masalah teknis, silakan untuk ditindaklanjuti oleh petugas yang bersangkutan. Ini saya lewatkan. Baik, Bapak dan Ibu, ya, di dalam standar akreditasi ada status standar yang memang menjadi tugas Bapak dan Ibu sebagai TPCB. Jadi nanti saat survei akreditasi, masing-masing kepala bidang dan sekretaris yang membawai puskesmas tersebut, maka Bapak dan Ibu harus hadir ya mendampingi puskesmas saat survei akreditasi. Kenapa? Karena binaan Bapak Ibu nih yang dilakukan survei. Jadi saat survei akreditasi bukan teman-teman mutu lagi yang keliling di semua puskesmas sesuai dengan TPCB-nya masing-masing. Kalau bidang Kesmas ada 5 puskesmas dan pada bulan September misalnya ada 3 puskesmas yang disurvei, maka bidang Kesmas harus mendampingi 3 puskesmas tersebut sebagai TPCB-nya dan tadi memberikan jawaban atas atas pemenuhan standar di 1.7.1. Oke, Bapak dan Ibu di dalam standar akreditasi nanti itu ada strukturnya kita sebut dengan bab, kemudian ada kriteria, ada standar, ada kriteria, ada pokok pikiran dan ada elemen penilaian. Nah, Bapak dan Ibu pada saat mendampingi oleh ke rekan-rekan puskesmas, mohon untuk benar-benar dibaca di dalam pokok pikiran, karena di pokok pikiran ini dituangkan begitu banyak definisi-definisi operasional atau yang kita sebut dengan clue-clue, ya clue-clue jawaban atas elemen penilaian.
Jadi mohon tidak dibaca terbalik ya, jangan pernah membaca EP dulu baru baca ke pokok pikiran, tapi bacanya secara sistematis mulai dari mukadimahnya ya kalau kita sambutkan, mulai dari atas, apa standarnya, apa kriterianya, apa pokok pikirnya, barulah kita kepada pertanyaannya ya. Jangan sampai gini Bapak Ibu, kecenderungan kenapa puskesmas itu banyak yang lulus dasar madya, karena lebih banyak melihat EP-nya langsung ke pertanyaan, tapi tidak dibaca pokok pikiran. Padahal di pokok pikiran itu sudah menguraikan apa yang ditanyakan di dalam elemen penilaian. Ya, nah Bapak dan Ibu di sini nanti silakan ya dibaca lebih lanjut terkait dengan tugas TPCB, tetapi ini adalah penjelasan umum tentang tugas TPCB dalam rangka Bapak dan Ibu membantu memfasilitasi peningkatan mutu yang ada di Puskesmas ya. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu akan mendukung pelaksanaan program yang ada di Puskesmas, tentunya tadi melalui pendampingan TPCB yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, pada poin D, pembinaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagai TPCB adalah terkait dengan penyelenggaraan puskesmas dan mulai dari perencanaan P1, pelaksanaan P2 hingga evaluasi atau P3 kinerja puskesmas ya. Kalau kita bicara ini sangat umum ya Bapak dan Ibu. Oke, ini adalah hal-hal yang ditanyakan kepada Bapak dan Ibu sebagai TPCB nanti saat survei akreditasi. Jadi semua bidang ya dan sekretariat tolong bawa dokumen terkait dengan pemenuhan EP yang ada di standar 1.7 ini, yaitu 1.7.1 ya kriterianya. Ada sekitar 8 pertanyaan Bapak dan Ibu atau elemen penilaian yang harus Bapak dan Ibu penuhi. Namun untuk yang H ini kewajibannya Puskesmas. Nah, Puskesmas bisa menindaklanjuti jika Bapak dan Ibu sudah melakukan pembinaan TPCB. Namun EPH ini tidak akan pernah terpenuhi oleh Puskesmas kalau Bapak dan Ibu tidak pernah menyampaikan hasil pembinaan TPCB. Ya, di sini Bapak dan Ibu saya langsung masuk ya nanti kepada Kepdirjen 4871-nya, silakan nanti Bapak dan Ibu baca. Ini adalah elemen penilaian, tapi penjelasan dari setiap dokumen itu ada di dalam Kepdirjen 4871. Bapak dan Ibu nanti ada istilah R, ada istilah D, ada istilah W, ada nanti istilah O, dan ada nanti adalah S. R itu adalah semua dokumen regulasi terkait dengan dokumen perencanaan, SK, SOP, kerangka acuan kegiatan. Sedangkan D adalah data dukung, bukti pelaksanaan kegiatan. W adalah kegiatan wawancara yang dilakukan oleh surveyor kepada Bapak dan Ibu maupun kepada Puskesmas. Nanti ada kode O adalah pelaksanaan kegiatan observasi di mana surveyor akan melakukan pengamatan. Dan S itu adalah aktivitas simulasi yang diminta oleh surveyor kepada Puskesmas untuk melakukan peragaan terhadap tadi sesuai dengan apa yang diminta dalam standar akreditasi. Oke, kita simak baik-baik ya Bapak dan Ibu yang nanti harus menyelesaikan atau memenuhi dokumen di standar 1.7.1. Di sini Puskesmas harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan terpadu dari Dinas Kesehatan dalam rangka perbaikan kinerja termasuk peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, elemen pertama yang diminta adalah terdapat penetapan organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya, kalau di dalam KMK 165 setelah kriteria adalah pokok pikiran. Nah, makanya kami meminta Bapak dan Ibu tolong di print 2 KMK 165 dan Kepdikjen 4871. Oke? Nah, nanti saat survei akreditasi masing-masing TPCB ketika ditanya, maka yang dijelaskan adalah SK Kepala Dinas tentang organisasi Puskesmas. Nah, di sini ada kalimat lengkapnya ya Bapak dan Ibu, bukan hanya tentang strukturnya saja yang disampaikan kepada ke Puskesmas, namun ini harus dilengkapi dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta tata hubungan kerja dan persyaratan jabatan.
Nah, terkait dengan ini punten nih Bapak dan Ibu di Dinas Kesehatan, siapakah yang menangani struktur organisasi yang ada di Puskesmas terkait sampai dengan nih ya, kejalanan tugas, wewenang, dan persyaratan jabatan. Nah, kalau untuk persyaratan jabatan mungkin tidak bisa dikelola sendiri oleh bagian, saya nggak tahu nih antara SDK dengan sekretariat. Nah, tetapi persyaratan jabatan ini diminta masukan dari masing-masing pengelola program. Contoh, kalau untuk pengelola program imunisasi, pendidikannya minimal apa, ya. Kemudian apakah butuh pengalaman, kemudian pelatihan yang harus ada apa. Nah, ini menjadi petunjuk bagi kepala puskesmas saat dia menunjuk orang-orang atau siapapun pegawainya yang akan menjadi koordinator atau pelaksana imunisasi, ya. Nah, apakah harus dengan pelatihan, Bu? Kalau dia tidak memenuhi pelatihan, apakah dia bisa ditunjuk sebagai penanggung jawab? Kalau dia sudah memenuhi syarat pendidikan Bapak dan Ibu itu bisa. Pelatihan nanti silakan Bapak dan Ibu nanti atas surat dari Puskesmas mereka akan meminta kepada Dinas Kesehatan misalnya, saya Arman nih kebetulan saya memenuhi pendidikan minimal D3 Kesehatan, saya adalah perawat. Nah, oleh Kepala Puskesmas saya ditunjuk sebagai pengelola program imunisasi. Nah, karena saya tidak punya pengalaman terkait dengan imunisasi, maka Kepala Puskesmas meminta kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan saya OTJ Bapak. Jadi mungkin kalau tidak ada pelatihan silakan di OTJ-kan. Nah, berarti saya sebagai pemegang program yang ada di dinas di bawah bidang AP2 akan meng-OTJ-kan, saya di-OTJ-kan oleh pemegang program yang ada di dinas khususnya imunisasi. Nanti teman-teman pengelola program imunisasi Dinkes meng-OTJ-kan saya mungkin selama 1 minggu, 3 hari mungkin teori, 3 harinya adalah saya dibawa ke lapangan untuk melihat sasaran dan bagaimana kita melakukan aktivitas ini. Terakhir, Dinas Kesehatan berikanlah surat pernyataan atau surat keterangan bahwa saya sudah di-OTJ-kan dan siap melaksanakan tugas sebagai pengelola program imunisasi, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu memang kita berharap Bapak dan Ibu juga harus tahu bagaimana kompetensi yang ada di Puskesmas karena keberhasilan program kita itu sangat juga dibantu ya Bapak dan Ibu oleh rekan-rekan yang menjalankan tugas sebagai pengelola program di bidang kita masing-masing. Selanjutnya, Bapak dan Ibu di EP yang B, Dinkes menetapkan kebijakan dan jadwal pembinaan terpadu puskesmas secara periodik. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang diminta adalah SKTPCB. Nah, SKTPCB di beserta uraian tugasnya ya. Jadi tolong nanti dilihat kembali apakah seingat saya teman-teman dari Dinkes Kota Bekasi sudah punya SK-nya. Nah, sekarang SK itu tolong dilihat lagi Bapak dan Ibu, jangan sampai kita sebagai TPCB malah nggak tahu ada SK-nya dan dilalanya nggak tahu apa uraian tugasnya ya. Nah, selanjutnya perlihatkanlah jadwal program pembinaan TPCB. Nah, untuk jadwal ini akan berbeda nih antar satu TPCB ya. Misalnya bidang Kesmas beda dengan Yankes, bisa beda dengan sekretariat, bisa beda dengan P2 karena kan tadi kita punya waktu-waktu yang telah kita sepakati. Oke. Kemudian wawancara nanti Bapak dan Ibu akan diwawancarai terkait bagaimana proses penyusunan jadwal ya. Kemudian bagaimana proses pembentukan TPCB di tempat Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu lakukan di TPCB Bapak dan Ibu. Selanjutnya, pada huruf C, di sini ada bukti Dinkes melaksanakan pembinaan secara terpadu melalui TPCB sesuai ketentuan kepada puskesmas secara periodik, termasuk jika terdapat ketidakselesaian ya. Jika terdapat, sorry di sini ada tambahan, jika terdapat pembinaan teknis ya yang dilakukan sesuai dengan pedoman. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang akan dilihat adalah kesesuaian apa yang Bapak dan Ibu tuliskan di jadwal dengan pelaksanaan. Nah, saat melakukan ini, Bapak dan Ibu diminta nih, kemarin kan tadi saya sampaikan ada hasil SA yang diberikan oleh Puskesmas. Nah, hasil SA tadi kan harus Bapak dan Ibu analisis. Mana buktinya Bapak dan Ibu melakukan analisis terhadap SA-nya Puskesmas. Selanjutnya, dia akan meminta surat tugas Bapak dan Ibu pada saat melakukan pembinaan TPCB. Kemudian, beliau akan meminta dokumen pelaporan hasil pembinaan TPCB termasuk pembinaan teknis bila ada anggota TPCB yang melakukan kegiatan pembinaan teknis. Dan selanjutnya wawancara ini akan dimintai keterangan penjelasan oleh surveyor kepada Bapak dan Ibu selaku TPCB terkait dengan pelaksanaan pembinaan TPCB.
Selanjutnya, pada elemen yang D diminta ada bukti TPCB menyampaikan hasil pembinaan. Jadi tadi kan kalau kita berdasarkan gambar yang saya sampaikan di awal, TPCB menyampaikan hasil pembinaan kepada kepala dinas ya dan memberikan umpan balik kepada puskesmas. Nah, di sini yang diminta adalah bukti penyampaian laporan hasil pembinaan oleh TPCB kepada kepala dinas, termasuk jika ada laporan ya oleh tim teknis ya jika ada pembinaan teknisnya. Tadi saya sampaikan silakan menggunakan mekanisme yang ada di Dinas Kesehatan Kota Bekasi selama ini seperti apa. Selanjutnya adalah bukti umpan balik laporan hasil pembinaan kepada puskesmas yang disampaikan secara resmi. Artinya Bapak dan Ibu bersurat nih kepada puskesmas, ini adalah hasil pembinaan ya TPCB, misalnya ini adalah TPCB bidang A, silakan Bapak dan Ibu menyampaikan hasilnya. Selanjutnya, ada bukti bahwa TPCB melakukan pendampingan penyusunan RUK dan RPK. Jadi Bapak dan Ibu ya punya peran penting nih dalam penyusunan perencanaan puskesmas terkait dengan RUK dan RPK ya. Nah, dokumen regulasinya nanti diminta nih mana RUK puskesmas yang mengacu pada rencana 5 tahunan dan mana RPK-nya. Nah, mungkin kalau ini bisa dibantu dengan teman-teman perencanaan atau evapor yang ada di Dinas Kesehatan memberikan pengarahan bagaimana dokumen RUK dan RPK ya. Ya, di sini dokumennya Bapak dan Ibu mungkin dari semua elemen penilaian yang lumayan berat adalah elemen penilaian yang ada di E. Dan ingat elemen penilaian yang ada di E ini akan berhubungan dengan pemenuhan standar yang ada di bab 1, khususnya di standar 1.1 dan di 21, bab 2. Bukti pendampingan. Jadi surveyor akan meminta mana bukti Bapak dan Ibu sebagai TPCB melakukan pembinaan terhadap RUK dan RPK. Ya, minimal melampirkan surat tugas Bapak dan Ibu saat melakukan pendampingan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu diminta notula saat Bapak dan Ibu melakukan pendampingan penyusunan RUK dan RPK. Dan selanjutnya adalah melampirkan daftar hadir. Ya. Dokumen ini Bapak dan Ibu yang harus Bapak dan Ibu lampirkan saat nanti dilakukan survei akreditasi oleh LPA dan yang pasti di sini TPCB dimintai keterangan bagaimana Bapak dan Ibu menyampaikan memberikan informasi terkait dengan proses pendampingan penyusunan RUK dan RPK yang sudah Bapak dan Ibu lakukan selama ini ya. Jadi kita berharap sebenarnya dokumen RUK RPK itu Bapak dan Ibu didampingi oleh Dinas Kesehatan. Kenapa? Beberapa dokumen perencanaan puskesmas kita lihat Bapak dan Ibu dari isinya tuh perlu banget kita dampingi khususnya dalam menyusun analisa ya Bapak dan Ibu ya. Analisa ini sebentar. Sebentar Mas. Ya. Ya, di sini Bapak dan Ibu yang diminta adalah kita memberikan penguatan-penguatan terhadap mereka. Bapak dan Ibu sering lihat ya di yang masalah hari ini disusun analisisnya, kemudian susun rencana tindak lanjutnya pada bulan depan masalahnya muncul lagi Bapak dan Ibu dengan analisis dan RTL yang sama dan itu hampir mungkin setiap bulan yang dituliskan sama. Dan kita tidak pernah mengoreksi permasalahan-permasalahan atau analisis yang diberikan kepada kita dan kita berharap melalui ini Bapak dan Ibu bisa membantu mereka mengembangkan khususnya pada faktor analisis karena analisis akan menentukan rencana intervensi yang dilakukan dan rencana intervensi ini adalah kegiatan yang direncanakan 1 tahun ke depan oleh rekan-rekan puskesmas. Oke, selanjutnya ada bukti TPCB menindaklanjuti hasil lokmin ya, jadi dan pertemuan tinjauan manajemen. Nah, yang di sini diharapkan Bapak dan Ibu, teman-teman setiap bulan melakukan lokmin bulanan maupun setiap 3 bulan dengan loktrinya, lokakarya mini triwulanan. Nah, jika puskesmas yang menjadi binaan Bapak dan Ibu ya, klaster Bapak dan Ibu di mana saat melakukan lokmin itu ada rekomendasi yang disampaikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan masalah yang dihadapi oleh puskesmas dan itu menjadi kewenangan Bapak dan Ibu untuk menindaklanjuti, maka mohon surat dari puskesmas itu ditindaklanjuti, dibalas Bapak dan Ibu. Contoh, saat lokmin ditemukan, saat lokmin dibahas nih di salah satu pembahasan kenapa pelayanan kita tidak maksimal atau kenapa komplain ada terjadi komplain terhadap pelayanan kita. Contohnya karena tadi di loket
pasiennya banyak, orangnya cuma satu, dan setelah kita lihat memang SDM-nya kurang. Nah, di sini teman-teman puskesmas kan tidak lagi bisa melakukan pengadaan tenaga. Mereka menyurati nih, entah itu bagian sekretariat atau SDK, karena saya tidak tahu bagaimana tipologi yang ada di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Nah, di sini diharapkan adalah Bapak dan Ibu merespon surat tersebut. Cara meresponnya silakan Bapak dan Ibu menindaklanjuti surat saudara, tetapi bukan hanya sekedar mengatakan bahwa akan kami upayakan, Bapak dan Ibu harus membuktikan upaya tersebut, misalnya dengan mengusulkan tenaga tambahan ke bagian PKPSDM ya, yang ada di kabupaten kota, atau seperti apa upaya Bapak dan Ibu lakukan. Artinya gini, merespon apa yang menjadi kebutuhan puskesmas saat itu mungkin tidak bisa langsung saat itu kita penuhi dengan dia minta tenaga, kita berikan tenaga. Karena kita tahu bahwa pengadaan tenaga kan tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi usaha yang kita lakukan itu juga perlu diketahui oleh teman-teman puskesmas ya. Jadi di sini memang semua surat-surat yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan mohon untuk ditindaklanjuti ya Bapak dan Ibu untuk bisa melakukan pemenuhan standar ini. Selanjutnya ada bukti TPCB melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di puskesmas secara berkala. Nah, di sini yang diminta adalah bukti evaluasi kinerja puskesmas PKP-nya ya Bapak dan Ibu setiap tahun diberikan, atau bahkan kalau untuk yang UKM teman-teman di puskesmas mungkin P2, teman-teman itu melakukan evaluasi, mungkin berikanlah feedback ya Bapak dan Ibu, verifikasi atas data-data yang disampaikan, dan kita berikan feedback ya kepada mereka terkait data yang. Nah, ini Bapak dan Ibu gini, kan bentuk laporan. Nah, berharap sebenarnya teman-teman Dinkes juga pada saat memberikan feedback juga secara keseluruhan nih, jangan ya kalau bisa diakomodir jadikan satu laporan feedback atas nama Dinas Kesehatan yang diberikan kepada puskesmasnya, bukan masing-masing bagian mengirimkan lapornya masing-masing, karena nanti laporan feedback ini akan dibaca secara utuh oleh kepala puskesmas dan timnya, dan di situ akan dievaluasi. Nah, kalau saya menilainya begini, kalau kita saja di Dinas Kesehatan bisa sepakat, bisa satu visi, bisa satu langkah minimal dalam memberikan laporan secara bersama-sama, puskesmas akan menilai kekompakan yang ada di level Dinas Kesehatan ya, dari hal-hal yang sederhana. Nah, kalau kita nggak bisa menentukan kapan kita memberikan feedback, dibangun sistemnya Bapak dan Ibu puskesmas tuh sudah menurut saya udah jauh ya progres yang mereka coba lakukan. Maksud saya gini, kalau Bapak dan Ibu sepakat nih ya, laporan di puskesmas paling lambat tanggal 5. Setelah tanggal 5, entah itu laporan kinerja lah, misalnya setiap laporan setelah batas waktu, teman-teman Dinkes diberikan waktu mungkin sekitar 5 hari untuk menganalisis datanya, memberikan feedbacknya. Nah, nanti mungkin paling lambat tanggal 10 atau tanggal 11 atau misal tanggal 12 itu adalah paling lambat Bapak dan Ibu harus semua bagian atau subkor bidang menyerahkan hasilnya. Saya nggak tahu di mana di sini yang bisa memfasilitasi pelaporan data ya, kemudian memberikan feedbacknya secara utuh atas nama Dinas Kesehatan kepada puskesmas. Ini masukan saja, nanti tolong Bapak dan Ibu bisa memikirkan. Nah, yang terakhir, puskesmas bisa menerima dan menindaklanjuti hasil pembinaan evaluasi kinerja oleh TPCB. Nah, poin yang H ini Bapak dan Ibu tidak akan bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman yang dari puskesmas kalau Bapak dan Ibu tidak melakukan pembinaan atau melakukan pembinaan pendampingan TPCB ya. Oke, ini adalah gambaran umum dulu ya Bapak dan Ibu, mungkin saya tambahkan sedikit dulu waktunya terkait dengan standar akreditasi. Nah, teman-teman Dinas Kesehatan sebagai TPCB, kita tahu ada 5 bab yang ada dalam standar akreditasi. Bab 1.7, Bapak dan Ibu, ini adalah teman-teman Dinas Kesehatan. Namun jangan salah, teman-teman Dinas Kesehatan khususnya teman-teman di program, ya program Kesmas P2, Anda juga ada di bab 2 dan di bab 4. Ya, jadi tolong nanti teman-teman program pahami isi standar yang ada di bab 2 khusus
terkait dengan programnya Bapak dan Ibu. Misal saya pemegang program Kesling atau saya program Kesling ada di Dinas Kesehatan. Maka silakan lihat standar khusus kriteria terkait dengan Kesling yang ada di bab 2, tidak secara utuh dari standar 1 sampai dengan selesai, tapi standar Kesling silakan dilihat ada indikator yang harus dicapai, upaya yang harus dilakukan, dan bagaimana mereka melakukan pemantauan. Kemudian di bab 4 ini terkait dengan program prioritas nasional, di sana ada stunting, kemudian penurunan jumlah kematian ibu dan bayi, selanjutnya ada imunisasi, ada TB, dan yang terakhir ada penyakit tidak menular. Bapak dan Ibu yang mendengarkan apa yang saya sebutkan tadi, mohon untuk bisa juga memegang bab 4, yang menelisik, menelaah isi dari bab 4, untuk melakukan pendampingan ke teman-teman puskesmas. Oke. Saya lewatkan ini dulu ya Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya konsepnya sangat penting banget. Nah, teman-teman di Dinas Kesehatan mohon sekali lagi dibaca 2 Permenkes ini karena ini adalah ruhnya Puskesmas. Permenkes 43 2019 tentang Puskesmas dan how to-nya bagaimana mereka merencanakan, melakukan dan mengevaluasi program ada di dalam Permenkes 44 tahun 2019 tentang pedoman manajemen Puskesmas. Konsep P1, P2, Bapak dan Ibu, dan P3 inilah yang kita tuangkan di 5 bab ya. Bab 1 tentang manajemen, bab 2 tentang UKM, bab 3 tentang Yankes ya, UKP, lab dan farmasi, kemudian bab 4 tentang PPN, dan bab 5 ini tentang mutu. Nah, ini adalah standar regulasi umumnya ditambah dengan regulasi di masing-masing bagian atau Bapak dan Ibu ya untuk mensupport penyelenggaraan pelayanan ini. Nah, kami juga menyempurnakan standar akreditasi ini Bapak dan Ibu dengan standar internasional, di mana memang kami juga kami akan mengajukan diri untuk dilakukan survei akreditasi internasional, dan ini Bapak dan Ibu kami tuangkan sedikit di dalam standar akreditasi di Puskesmas. Nah, teman-teman, ini adalah konsep kita secara umum Bapak dan Ibu yang ada di SDK, yang ada di sekretariat, dan ada di Yankes, Bapak dan Ibu sebagian ada di bidang KMP, Kepemimpinan Manajemen Puskesmas sebagai support system. Di sini adalah penyediaan sarana prasarana termasuk adalah sumber daya manusia, ya. Kemudian ketika kita sudah memastikan ini tersedia, maka kita persilakan teman-teman di pelayanan, di penyelenggaraan program menjalankan tugasnya, dan teman-teman mutu memantau bagaimana penyelenggaraannya. Mutu itu juga ada di sini ya Bapak dan Ibu, bukan hanya di proses saja. Dan berharap ketika teman-teman tadi yang saya sebutkan sudah memposisikan dirinya, memfasilitasi, mendukung pemenuhan, kemudian teman-teman program menjalankan, maka diharapkan terjadi perbaikan kinerja dan peningkatan mutu, perbaikan tata kelola, serta terjadinya perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Ya, kita berharap Bapak dan Ibu ini bukan hanya sekedar tulisan ya, tetapi ini benar-benar bisa kita lihat nyatanya perkembangan atau progres yang diperlihatkan oleh Puskesmas ya, sesuai dengan apa yang kita coba penuhi, yang coba kita dorong untuk mereka penuhi ya. Nah, ini bisa tercapai tadi Bapak dan Ibu kalau kita sebagai teman rekan-rekan Dinas Kesehatan melakukan pembinaan secara berkesinambungan. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah isi standar akreditasi Puskesmas, khusus yang ada di bab 1. Nah, ini pendampingan TPCB-nya adalah teman-teman dari sekretariat. Kalau saya bicara perencanaan, ini ada di sekretariat Evapor. Kalau saya bicara tentang tata kelola organisasi antara SDK atau sekretariat, ini terkait dengan struktur tadi yang saya sampaikan. Kalau saya bicara tentang manajemen sumber daya manusia, terkait dengan ANJAK, ABK, pemenuhan, peta jabatan, kemudian pemenuhan kompetensi, Bapak dan Ibu ya. Ini siapa nih bagiannya? Silakan nanti Bapak dan Ibu antara sekretariat atau SDK. Kemudian ketika saya bicara tentang manajemen fasilitas, bagaimana sarana prasarana itu dipantau, bagaimana pengelolaan limbah, ya, oh sini ada Kesling di sini. Kemudian bagaimana keamanan fasilitas, keamanan puskesmas, bagaimana dengan aspeknya, silakan Bapak dan Ibu yang bertanggung jawab terhadap bagian itu nanti terdistribusi orang-orangnya di standar 1.4. Teman-teman di sekretariat, khususnya bagian keuangan, Anda punya satu standar, tapi saya yakin nih teman-teman sekretariat khususnya bendahara, untuk 1.5 nih nilainya pasti bagus, karena sistem yang dibentuk itu sudah sangat baik ya untuk keuangan, SKSOP-nya. Kemudian 1.6 ini lebih banyak kepada teman-teman yang ada di Yankes, karena ini terkait dengan pelaksanaan, saya nggak tahu Yankes atau Kesmas ya, ini terkait dengan pelaksanaan Lokmin, ya, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulanan, dan ada Yankes ada satu terkait dengan audit internal dan rapat tinjauan manajemen.
Ya. Nah, jadi tadi sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu, oh sekretariat saya ada di sini, oh SDK saya ada di sini, oh Yankes saya ada di sini, dan tadi Cashlink kalian ada di 1.4 juga ya, untuk bisa memenuhi standar yang ada di 1.4. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lihat lagi ya, 1.1 isinya tentang apa? Secara umum ini umum ya Bapak dan Ibu, nanti tolong dibaca lagi di KMK 165-nya ya. Tentang visi misi tujuan tata nilai, ada proses penyusunan perencanaan, kemudian ada akses dan informasi terkait dengan hak dan kewajiban pasien. Kemudian 1.2 bicara tentang struktur, bicara tentang tata naskah. Siapa bagian tata naskah di Dinas Kesehatan ya? Tolong nanti puskesmasnya didampingin. Kemudian bagian terkait dengan jaringan dan jaring Yankes atau siapa di sini. Kemudian terkaitan dengan data dan informasi pelaporan baik secara elektronik maupun non elektronik, pusat datanya ada di mana. Dan ada satu terkait dengan dilema etik, mungkin ini lebih ke arah Yankesnya. Dan selanjutnya MSDM tadi saya sampaikan ketersediaan sumber daya, ada ajak ABK, peta jabatan, pemenuhan, kemudian ke aktivitas kredensial dan re-credentialing. Teman-teman ini ada sesuatu yang baru dan memang proses kredensial dan re-credential ini ada di Dinas Kesehatan ya. Puskesmas tugasnya hanya mengajukan, dan kalau Bapak dan Ibu tidak melakukan proses ini maka puskesmas tidak bisa menugaskan, tidak akan bisa mengeluarkan penugasan klinis. Jadi tolong proses ini benar-benar sudah jalankan, ya bismillah mudah-mudahan teman-teman dari Kota Bekasi sudah melakukan. Kemudian terkait dengan uraian tugas, siapa sih yang melakukan pembinaan terkait dengan uraian tugas? Jangan sampai ya Bapak dan Ibu sama-sama pengelola program lansia, tapi uraian tugasnya ini beda-beda Bapak dan Ibu antar puskesmas. Kemudian pemenuhan diklat pegawai, ada yang terkait dengan dokumen pegawai, siapa di Dinkes atau sekretariat yang mengawali tentang isi dari file-file kepegawaian, mulai dari SK pengangkatan, kemudian pendidikan dan seterusnya. Kemudian terkait dengan orientasi, orientasi kepada pegawai baru dan pegawai alih tugas ya. Siapa di sana, kalau ada orang-orang baru kepada siapa. Nah ini bagaimana kita melakukan pendampingan ke puskesmas untuk pemenuhan standar ini. Dan yang selanjutnya terkait dengan program K3, ini adalah program kesehatan yang ditujukan untuk pegawai. Ya, nah siapa di Dinas Kesehatan yang mengawali ini. Kemudian ini terkait dengan MFK, tadi saya sudah jelaskan, silakan Bapak dan Ibu baca satu persatu, dan pasti Bapak dan Ibu tahu, oh saya adanya di ini loh, di keamanan dan keselamatan, karena di sana ada terkait dengan inspeksi terhadap bangunan. Oh saya adanya di limbah bahan dan limbah B3 pasti nih yang Keslingnya. Kemudian oh saya terkait dengan aspak nih, misalnya oh saya ada di sini. Silakan Bapak dan Ibu berbagai setiap kriteria. Kemudian keuangan lewat, tadi saya sudah menyampaikan di 1.6. Nah, untuk standar bab 2 pure teman-teman yang ada di Kesmas dan P2 ya. Bapak dan Ibu mohon dikawal teman-teman mulai dari perencanaan sampai pembinaan berjenjang, tetapi masing-masing bagian nanti akan terdistribusi di UKM esensial, UKM pengembangan ya. Kemudian di sini teman-teman PISPK. Nah, untuk rekan-rekan teman-teman di program Kesmas dengan P2, tadi yang saya sampaikan jangan langsung membaca KFDJ 4871. Karena kalau Anda membaca KFDJ 4871, Bapak dan Ibu bisa salah menafsirkan khususnya yang regulasi yang ada di sini. Kalau kita lihat, EP-nya adalah tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM, contohnya UKM esensial promosi kesehatan. Sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran. Kita tidak membaca ini biasanya, kita langsung membaca kolom R, SK tentang target kinerja promosi kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu izin SK tentang target ini tidak dibuat satu-satu, tidak dibuat oleh masing-masing bidang, tetapi dibuat atas nama Dinas Kesehatan, SK indikator kinerja Dinas Kesehatan, kemudian itu dilakukan internalis oleh Puskesmas menjadi SK Indikator Kinerja Puskesmas. Nah, SK Indikator ini selanjutnya Bapak dan Ibu menuangkan isi dari indikator masing-masing program yang ada di Dinas Kesehatan. Salah satunya adalah promosi kesehatan. Nah, untuk pemenuhan standar yang di 2.6 ini, standar esensial, kalau kita membaca ini, Bapak dan Ibu pemegang program Promkes pasti mikirnya, oh berarti semua indikator kinerja yang ada di Promkes ya yang diperlihatkan. Nah, ini salah ya Bapak dan Ibu ya, kurang tepat. Yang tepat adalah di sini ada baca, diminta dalam pokok pikiran. Di dalam pokok pikiran, untuk UKM esensial Promkes hanya ada 3 Bapak dan Ibu yang akan dinilai oleh surveyor. Apa itu? Posyandu aktif, tatanan sehat, dan pemberdayaan masyarakat.
Kemudian Kesling juga ada 3 terkait dengan STBM, TFU, dan TPP. Sementara gizi juga ada 3 terkait dengan ASI eksklusif, MPASI, dan balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi. Ya, sementara untuk kesehatan keluarga ada 6, ya paling banyak di antara semuanya. Ada ibu hamil mendapatkan antenatal terpadu, kemudian balita mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar minimal, anak sekolah dan remaja yang dalam penjaringan kesehatan, kemudian Catin mendapatkan screening kesehatan, kemudian PUS yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi, dan lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, nah ini Bapak dan Ibu yang menjadi indikator yang dinilai di setiap elemen huruf A, ya, di setiap FKM esensial. Nah, makanya tadi saya bilang, tolong baca baik-baik KMK 165-nya, jangan sampai terkecohkan, yang diminta hanya 3, Bapak dan Ibu mendampingi itu semua. Khusus yang di 2.6 standar UKM esensial ya Bapak dan Ibu, karena ini tidak berlaku buat yang lain, tapi ini hanya berlaku untuk standar UKM esensial. Untuk UKM pengembangan, Bapak dan Ibu prosesnya juga sama, ditentukan indikator. Nah, tapi khusus UKM pengembangan, Puskesmas diminta Bapak dan Ibu, Puskesmas diminta analisis ya, kenapa UKM tersebut dikembangkan. Contoh, saya melakukan UKM pengembangan UKGS. Nah, mana data yang menandakan masalah terkait dengan gigi yang ada di sana, sehingga akhirnya kita putuskan pelayanan UKM pengembangan UKGS ini harus kita lakukan. Ya, ini teman-teman ya, teman-teman yang ada di program Kesmas dan Gizi, mohon dibaca lagi KMK 165 isinya terkait dengan ini, dan ini sangat berhubungan pemenuhan standar yang ada di kriteria 261. Ya, untuk bab 3 saya juga tidak tahu, saya tahunya Yankes ya Bapak dan Ibu, tapi kemarin ada yang menginformasikan contohnya farmasi itu ada di SDK ya. Ya silakan saja nanti kalian berproses sesuai dengan bidang yang ada di Dinas Kesehatan. Selanjutnya terkait dengan program prioritas nasional, ini teman-teman bergabung Kesmas, P2 SDK atau sekretariat saya juga tidak paham karena tadi ada yang tergantung tipologinya ya. Kemudian teman-teman Yankes ya. Nanti di sini SDK sekretariat itu terkait dengan pemenuhan sekali lagi perencanaan ya, itu pemenuhan terkait dengan bahan, alat ya untuk menyundang pelayanan yang ada di program prioritas nasional. Itu ada diminta di ini kematian ibu dan kematian bayi, kemudian ada di tuberkulosis, dan selanjutnya ada di untuk ya Bapak dan Ibu. Ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk bab 5 terkait dengan mutu ya, lead-nya adalah Yankes, tadi saya sampaikan, tetapi untuk memastikan bahwa mutu itu berjalan dengan baik, tentu Bapak dan Ibu, kita meminta masukan dari teman-teman yang ada di program untuk melihat, jangan sampai Puskesmas mengatakan iya, namun kenyataannya tidak seperti itu. Ya, jadi kita butuh saling ini Bapak dan Ibu, saling melengkapi. Tidak ada yang paling bagus dan tidak ada yang tidak bagus Bapak dan Ibu, tapi bagusnya Puskesmas, lengkapnya Puskesmas itu karena teman-teman Dinkesnya kompak. PPI sini tidak diselenggarakan. Oh ya, Yankes memastikan, oke, berarti data yang disampaikan ini belum tepat. Mereka akan melakukan evaluasi kepada tim tim mutunya, dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan ya supaya kejadian tidak berulang. Oke, untuk persiapan pembinaan Bapak dan Ibu mohon yang pertama adalah komitmen. Ini nomor 1 saya tuliskan, kenapa? Kalau kita tidak punya komitmen, maka program ini akan sia-sia jalannya Bapak dan Ibu ya. Jadi berkomitmen khususnya tadi teman-teman, para ketua TPCB, nah tolong disepakati di level Bapak dan Ibu karena di bawah tinggal menjalankan. Kemudian kesamaan konsep saat melakukan pembinaan, ingat pada saat melakukan pembinaan kita datang bukan kita langsung turun, tetapi ada namanya opening meeting di mana ketua TPCB akan memperkenalkan timnya, maksud dan tujuan. Setelah itu silakan terdistribusi ke sesuai dengan tugasnya masing-masing, kita mendapatkan informasi, dan yang pasti jangan lupa gunakan instrumen ya untuk kesamaan saat pembinaan. Ya, konsep bekerja kita sama ya Bapak dan Ibu, bahwa kita mulai dari regulasi, saat kita turun pun kita tanya ke rekan-rekan,
kamu sebagai PJ apa nih? Oke nih, saya orang imunisasi, PJ imunisasi. Oke, boleh lihat nggak SK-nya sebagai PJ imunisasi? Kemudian mana indikator kinerja untuk program imunisasi? Mana targetnya? Memastikan bahwa dia menguasai mana uraian tugasnya ya. Berdasarkan itu, baru kita tanya untuk memenuhi target tahun ini, apa kegiatan yang kamu rencanakan? Dia akan menyampaikan RUK, RPK-nya dia, Bapak dan Ibu. Setelah itu, oke nih ada 5 kegiatan ya bulan ini. Bapak dan Ibu selanjutnya minta mana bukti Anda melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Tidak usah semuanya, Bapak dan Ibu silakan mengambil secara random saja. Nah, setelah dilakukan, pertanyaan selanjutnya adalah mana hasil evaluasinya? Apakah kamu melakukan evaluasi terhadap pencapaian idealnya? Mana buktinya? Apakah sudah dihubungkan antara kegiatan dengan targetnya? Dan uang yang dikeluarkan jangan sampai targetnya tidak tercapai, kegiatannya semua dilaksanakan dengan X rupiah, tapi tidak berdampak terhadap target ya. Dan mana laporannya? Ya, bagaimana dengan puskesmas? Sama ya Bapak dan Ibu. Nah, apakah puskesmas sudah menjalankan ini dengan sistematis? Menurut saya ada yang perlu kita sempurnakan. Kalau dia sudah maksimal Bapak dan Ibu, insya Allah semua akan paripurna. Tetapi kalau masih ada yang belum maksimal, nah ini yang kita sempurnakan ya Bapak dan Ibu, artinya sistematis, konsistensi penyelenggaraannya. Nah, alur penjalangan program sebagai ini ya Bapak dan Ibu, ada dari ketika kalian turun, lihat dulu apa regulasinya, mana program-program kegiatannya, mana bukti Anda melakukan, mana hasil monefnya, mana pencatatan pelaporannya, di mana mereka menyimpannya secara manual. Kalau elektronik, kita bukalah sistem elektroniknya. Ya, izin Bapak dan Ibu, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan secara ini ya, secara umum dulu terkait dengan penyelenggaraan. Oke, satu yang mungkin saya ini yang garis bawahi buat semua ketua TPCB, tim pembina klaster binaan, nanti ada hasil SA-nya, kalian lakukan analisis ya. Dari hasil analisis ini Bapak dan Ibu, kalau saya lebih senang menggunakan gambar. Nah, dari gambar ini, silakan Bapak dan Ibu melihat nih, dari misalnya puskesmas yang Bapak dan Ibu yang jadikan sebagai klaster Bapak dan Ibu, lihat hasilnya. Ada di manakah puskesmas-puskesmas saya terkait dengan kesiapan surveinya? Warna hijau kah, warna kuning kah, warna merah? Karena ini menjadi dasar bagi Bapak dan Ibu untuk selanjutnya melakukan rencana intervensi. Misalnya puskesmas mana yang harus dikuatkan, bagian atau bidang mana yang harus turun ya. Nah, nanti saat kemudian kita lakukan kegiatan pembinaan, terakhir kita lakukan monitoring terhadap hasil pembinaan, silakan masing-masing ketua TPCB melihat hasilnya, apakah yang warna hijau di sini akan tetap hijau, yang warna kuning ini adalah puskesmas pelayan atau sindang ini akan naik ke hijau, atau dia akan tetap ke kuning, atau bahkan dia malah turun ke merah setelah kita lakukan pendampingan. Kemudian puskesmas yang merah, apakah dia naik ke kuning, atau dia naik ke hijau, atau dia tetap merah. Nah, silakan dipantau secara berkala ya, Bapak dan Ibu TPCB, supaya Bapak dan Ibu tahu nih progres setiap saatnya, sehingga benar-benar bisa memastikan, wah, puskesmas kami, puskesmas TPCB kita ini, di wilayah kita ini insya Allah semua paripurna atau utama ya. Bismillah. Nah, teman-teman Dinkes, ya sekali lagi saat turun Bapak dan Ibu silakan baca nanti Kepdirjen 4871, tapi sebelumnya ada ini ya, ini adalah SA-nya. Nah, Dirjen baca KMK 165, ini adalah puskesmas melakukan SA-nya, silakan nanti Dinkes memastikan apakah isian dari SA ini sesuai atau tidak. Ya, ini adalah Kepdirjennya, ini adalah SA puskesmas, kalian sandingkan, kemudian analisis. Untuk memastikan jawaban yang ada di sini, kepastian ada di sini, baca tadi KMK 165. Nah, dari hasil tadi, hasil SA-nya puskesmas, Bapak dan Ibu akan lihat pemenuhan standar dari setiap puskesmas, misalnya puskesmas A, B, dan C menjadi binaan klaster Bapak dan Ibu akan kelihatan pemenuhan dari setiap bab, mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa memastikan, wah, puskesmas saya kalau begitu, dia kan Bapak dan Ibu menargetkan nih, yang menjadi klaster Bapak dan Ibu harus utama misalnya minimal. Waduh, masih jauh nih, masih 70% misalnya. Ayo kita tingkatkan lagi. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah tahu nih bab-bab mana yang mengalami apa yang harus ditingkatkan, harus disempurnakan. Silakan diturunkan timnya atau diperkuat timnya, ya. Ini keputusan akhir ada di Ketua TPCB berdasarkan hasil yang Bapak dan Ibu sudah lakukan. Ya, TPCB mana dan apa yang harus dikerjakan.
Ya, ini adalah standar lulusan akreditasi, jadikan sebagai pedoman yang memacu Bapak dan Ibu, memotivasi Bapak dan Ibu dalam penyelenggaraan survei akreditasi. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan ya, untuk bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, buat persiapan Bapak dan Ibu melakukan pendampingan terhadap TPCB yang ada di Puskesmas Bapak dan Ibu yang menjadi klaster Bapak dan Ibu. Ya, mohon maaf sekali lagi, mungkin tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, tapi ini adalah waktu yang bisa saya siapkan buat Bapak dan Ibu, minimal ada yang bisa saya sharing sebagai bahan masukan buat rekan-rekan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam melakukan pembinaan ya. Tadi yang saya sampaikan, tolong baca KMK 165, kemudian sandingkan dengan Kepdija 4871. Selanjutnya Bapak dan Ibu analisis hasilnya ya. Jadi saat turun Bapak dan Ibu tahu mana puskesmas-puskesmas yang perlu diperkuat. Kemudian apanya yang kita perkuat. Tadi berdasarkan peta-peta yang kurang lebih saya sampaikan. Silakan Bapak dan Ibu mendesain sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu pikirkan saat ini. Demikian, punten sekali lagi teman-teman dari Dinas Kesehatan, mungkin dari yang dari Mutu, waktu yang bisa saya luangkan, mohon izin jika belum maksimal ya, karena memang harus ada yang saya lakukan karena tadi baru di disposisi. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arma. Sami-sami. Izin Bu Arma, berarti kita nggak ada sesi diskusi ya Bu Arma? Atau langsung ditutup Bu Arma? Oh, boleh satu aja nggak tahu. Baik. 7 menit lagi. Baik. Teman-teman mungkin dari ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan TPCB, mungkin ada yang belum paham atau ada yang masih apa ya ingin disampaikan? Ya, Bu Ari, ada yang disampaikan, Bu Dwi atau Bu Erna, Ibu Faradila, ada yang disampaikan? Mungkin nanti ini Bu Arma, kalau kesempatan kali ini belum ada yang ditanyakan, barangkali kami bisa menanyakan langsung ke Bu Arma ya melalui komunikasi via chat, karena mungkin masih banyak yang ingin disampaikan, namun Ibu tidak memiliki waktu yang banyak untuk kami. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu memberikan kami jauh lebih mengerti ya terkait dengan pembinaan TPCB yang ini yang memang kami harapkan Bu Arma terkait dengan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami persiapkan, mulai dari mana kita melakukan pembinaan TPCB. Baik Bu Arma, terima kasih atas pemaparan TPCB yang sudah disampaikan. Baik, karena Bapak juga sedang berkegiatan di tempat lain, maka akan saya tutup ya Bu Arma. Baik, dengan membaca hamdalah kita tutup kegiatan sosialisasi TPCB hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Arma. Terima kasih Ibu, sukses selalu ya. Ya, sama-sama Bu Arma. Saya tutup ya. Ya.